Halo kawan, Arif di sini. Selamat datang di channel di mana kita akan ngobrolin tentang updatean terbaru di industri smartphone. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Huawei yang baru aja ngerilis flagship terbaru mereka, yaitu Huawei P40, Huawei P40 Pro, dan juga Huawei P40 Pro Plus. Disclaimer dulu, gua nggak pegang HP-nya karena HP-nya baru aja dirilis saat video ini dibuat. Di video ini kita akan ngasih ke kalian poin apa aja yang menarik dalam event peluncurannya. Jadi kalian bisa tahu apa aja hal yang keren yang dibawa oleh flagship terbaru Huawei ini. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru di industri smartphone berikutnya. Jika udah, let's get started. Kita bahas sesuai runutan perilisannya, dimulai dari fisik terlebih dahulu. Ketiga smartphone ini secara garis besar memiliki desain yang sama. P40 memiliki ukuran yang paling kecil dengan bezel layar yang lebih tebal dari dua seri smartphone lainnya. P40 Pro dan juga P40 Pro Plus memiliki bezel yang tipis berkat desain Quad Curve Overflow Display. Ukuran bodi ini selaras dengan berat total perangkat dan juga ukuran baterai yang tertanam di dalamnya. Soal IP rating, P40 juga memiliki rating yang lebih rendah dari dua seri lainnya. P40 punya IP53, sedangkan dua seri lainnya punya IP68. Untuk material dan juga permukaan, P40 Pro Plus punya panel belakang yang paling mewah di antara yang lainnya. Materialnya berbahan keramik yang memiliki tingkat kekerasan seperti batu safir dengan efek kilauan berlian. Material bodi unggul ini diperoleh dengan proses nanoteknologi dan butuh waktu pembakaran 5 hari dengan suhu 1500 derajat Celcius. P40 dan juga P40 Pro memiliki total 5 pilihan warna, sedangkan P40 Pro Plus hanya memiliki 2 varian warna bodi. Pada bagian depan, P40 Pro dan juga P40 Pro Plus memiliki spek layar yang sama. Panelnya Flex OLED dengan luas 6,58 inci, resolusi 2640x1200 pixel, refresh rate 90Hz, DCI-P3 HDR dan punya aspek rasio 19,8:9. Sedangkan P40 memiliki spek layar di bawah keduanya dengan panel layar OLED seluas 6,1 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate standar yaitu 60Hz. Beralih ke bagian kamera, di mana smartphone Huawei P series selalu memiliki daya tarik utama di bagian kameranya. Masing-masing seri memiliki jumlah kamera yang berbeda. P40 dengan 3 buah kamera utama, P40 Pro dengan 4 buah kamera utama, dan P40 Pro Plus dengan 5 buah kamera utama. Ketiganya memiliki kesamaan tagline, yaitu Ultra Vision Leica Camera, karena semua seri Huawei P40 memiliki kamera utama yang digarap bersama dengan Leica. Ketiganya memiliki sensor kamera utama yang jenisnya sama, yaitu Huawei Ultra Vision sensor beresolusi 50 megapiksel. Ini adalah sensor kamera smartphone dengan ukuran fisik paling besar di dunia untuk saat ini, sehingga mampu menangkap cahaya 200% lebih banyak dari sensor kamera pada iPhone 11 Pro Max. Tingkat ISO-nya bisa disetting hingga 49600, mendukung Octapace Detection Autofocus, auto white balance-nya bisa diatur oleh AI, dan post-processing-nya menggunakan metode XD Fusion Image Engine yang bekerja dengan cara menggabungkan beberapa gambar yang ditangkap secara serentak untuk menghasilkan beberapa layer gambar yang kemudian menggabungkannya menjadi sebuah gambar akhir. Pada P40, sensor ini ditemani dengan dua sensor lain, yaitu 8 megapiksel telefoto dengan kemampuan 3 kali optical zoom dan 16 megapiksel ultrawide. Pada P40 Pro, sensor utama tersebut ditemani dengan 3 sensor lain, masing-masing adalah 40 megapiksel ultrawide cine camera, sensor 12 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom, dan sebuah sensor TOF untuk efek bokeh. Sensor 12 megapiksel ini memiliki lensa periskop dengan kemampuan zoom sampai 50 kali. Kamera utama pada P40 Pro juga memiliki sebuah sensor temperatur warna yang fungsinya untuk mengatur tingkat white balance. Pada P40 Pro Plus terdapat 3 buah sensor kamera utama yang sama dengan P40 Pro, yaitu sensor utama 50 megapiksel, sensor kedua 40 megapiksel, dan sebuah sensor TOF. Kemudian sensor sisanya adalah 8 megapiksel dengan 10 kali optical zoom dan 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Sensor 8 megapiksel berkemampuan 10 kali optical zoom ini mendukung mode zoom hybrid sampai 20 kali dan zoom maksimal sampai 100 kali. Nah, kedua varian yaitu Huawei P40 Pro dan juga P40 Pro Plus adalah varian yang memiliki sensor kamera sinema dengan resolusi 40 megapiksel, di mana sensor ini memiliki kemampuan pixel binning yang mampu menggabungkan 16 pixel fisik menjadi sebuah pixel rekayasa untuk menghasilkan ukuran pixel sebesar 4,48 mikron.
Sensor ini juga punya ukuran yang cukup besar, yaitu 1/1,54 inci dengan ISO di mode video sampai 51200. Resolusi maksimal yang dapat direkam adalah 4K 60 frame per second. Berkat teknologi 16:1 pixel binding ini, kedua smartphone ini mampu merekam video di kondisi gelap gulita dengan hasil yang terang. Untuk menambah kualitas perekaman video, dibenamkan 3 buah mikrofon untuk menangkap suara dari berbagai sudut smartphone. Untuk kamera selfie, ketiga varian smartphone ini memiliki kamera selfie yang ditempatkan di dalam pill shape console dengan spesifikasi yang hampir sama. Sensornya beresolusi 32 megapiksel dengan sensor infrared dan sensor proximity dan ambient. P40 memiliki sedikit perbedaan di mana kamera selfie-nya tidak mendukung autofocus dan tidak dilengkapi dengan sensor infrared. Pindah ke bagian dapur pacu, ketiga smartphone ini memiliki otak yang sama, yaitu HiSilicon Kirin 990 5G. Dibandingkan dengan Kirin 980, chipset ini punya kinerja yang lebih baik dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Dibandingkan dengan Snapdragon 865, chipset ini memiliki skor AI yang jauh lebih tinggi, hampir 3 kali lipatnya. Untuk konektivitas 5G, Kirin 990 mengungguli Snapdragon 865 yang memiliki chip 5G terpisah di segi konsumsi daya. Dan dengan mengandalkan chip Wi-Fi 6 yang terpisah, perangkat ini mampu berjalan dengan kecepatan puncak di 2400 megabit per second. Dukungan dual SIM juga dibawa pada perangkat ini via slot hybrid dengan rincian dual nano SIM plus eSIM. Pengguna juga dapat menambah kapasitas memori dengan slot memori eksternal berjenis nano memory card. Di sektor daya, P40 memiliki baterai 3800 mAh dengan dukungan pengecasan 22,5 Watt. P40 Pro memiliki baterai 4200 mAh dengan dukungan pengecasan 40 Watt dan wireless charge 27 Watt. Sedangkan P40 Pro Plus punya kapasitas baterai dan pengisian yang sama, namun wireless charging-nya mendukung sampai 40 Watt. Ketiga perangkat ini akan menjalankan antarmuka EMUI 10.1 dengan basis Android 10. Sejak Huawei dilarang menggunakan layanan Google, Huawei mulai menggunakan layanan mobile mereka sendiri dengan nama Huawei Mobile Services atau HMS. HMS ini dikatakan mendukung lebih dari 170 negara di dunia, punya pengguna aktif bulanan 400 juta lebih, dan didukung lebih dari 1,3 juta developer dan partner Huawei. Untuk menggantikan fungsi layanan Google, pengguna dapat menggunakan berbagai macam layanan dari Huawei, seperti App Gallery untuk menggantikan Play Store, Celia untuk menggantikan Google Now, dan masih banyak lagi. Dengan spesifikasi yang telah kita bahas sebelumnya, ketiga perangkat ini memiliki bandrol harganya masing-masing, dan jika dikonversi ke rupiah, Huawei P40 punya harga 14 juta, P40 Pro punya harga 18 juta, dan P40 Pro Plus punya harga 25 juta rupiah. Huawei P40 dan juga P40 Pro akan tersedia mulai 7 April, sedangkan P40 Pro Plus dijadwalkan pada bulan Juli mendatang. Oke, segitu aja video kali ini. Kalian bisa tuliskan pertanyaan atau pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.